dalam berita siang. Pemirsa, saat ini budaya K-pop sangat digemari oleh banyak kalangan di penjuru dunia. Salah satunya di Indonesia. Boyband BTS yang baru-baru ini berkolaborasi dengan perusahaan makanan cepat saji McDonald's, yakni BTS Meal. Peminat BTS Meal sangat membludak di hari pertama peluncuran. ARMY atau sapaan fanbase BTS menyambutnya dengan sangat antusias. Hingga McDonald's sempat menutup pesanan secara langsung dan hanya memperbolehkan melalui aplikasi pesan antar. Berita selanjutnya telah terjadi gempa bumi di salah satu wilayah di Indonesia. BMKG melaporkan gempa bumi berkekuatan 6,1 skala Richter dengan kedalaman 10 km mengguncang Maluku Tengah pada Rabu siang 16 Juni 2021 sekitar pukul 11.43 waktu Indonesia Barat. Kasus COVID-19 yang tak kunjung usai melanda dunia, salah satunya di Indonesia, yang telah mencapai berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Banyumas. Banyumas sendiri sempat masuk ke zona hijau, namun pada bulan Mei, Banyumas kembali masuk ke zona oranye. Dengan jumlah 15.395 orang yang terjangkit positif COVID-19. Total pasien sembuh mencapai 1.945 orang. Ahmad Hussein, selaku Bupati Banyumas, selalu melakukan himbauan kepada masyarakat luas untuk menerapkan protokol kesehatan. Vaksin COVID-19 telah tersedia di Indonesia sejak 6 Desember 2020. Vaksin akan diberikan secara bertahap kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin dimulai melalui Presiden Joko Widodo beserta para jajaran menteri, perwakilan dari berbagai profesi, tokoh agama, hingga influencer masuk dalam daftar penerima vaksin pertama dan mengikuti prosesinya di Istana Merdeka. Sampai saat ini, pemberian vaksin kepada masyarakat Indonesia masih dilakukan. Setelah divaksin, beberapa orang akan merasakan efek yang beragam setelah mendapatkannya, seperti Bapak Darsono. Beliau telah melakukan vaksin pada pekan lalu. Saya divaksin pekan yang lalu. Sebelum vaksin itu perasaan saya takut karena orang-orang bilang yang sudah vaksin katanya sakit. Tapi setelah saya divaksin itu biasa saja, kayak suntik biasa, pegel sedikit lah. Efek yang saya rasakan setelah divaksin, rasa kantuk ada, terus sedikit lapar. Harapan saya setelah ada vaksin, mudah-mudahan bisa mencegah menularnya wabah COVID-19. Itu harapan dari saya. Di Baturaden, banyak tempat yang menyajikan berbagai macam kuliner yang nikmat. Nah, di sini, teman saya Bumi Bidadari akan mengajak Anda untuk mencicipi kuliner yang ada di Wisata Jauh Baturaden. Berikut liputannya khusus untuk Anda. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sudah berada di Caup Baturaden, yaitu tempat wisata kuliner sekaligus camping area. Penasaran gimana isinya? Langsung aja kita masuk. Di sini pemirsa akan dimanjakan dengan pemandangan hamparan hijau yang luas, dan juga di sini pemirsa dapat mendengar suara gemericik air yang tentunya dapat membuat hati pemirsa tenang. Di sini saya sudah pesan beberapa menu makanan, diantaranya ada pisang crispy, mendoan, nasi goreng, mie goreng, dan ayam bakar. Tentunya menu ini sangat cocok dinikmati di udara yang dingin seperti ini ya.
Bidadari Saskia melaporkan. Menggunakan transportasi umum di saat pandemi berbeda dengan dahulu. Penerapan protokol kesehatan yang ketat harus dilakukan, seperti menggunakan kereta api yang mewajibkan penumpang untuk melakukan swab test, rapid test, atau genos. Untuk itu, telah bergabung bersama saya, Moza Hikmatul yang berada di Stasiun Purwokerto. Baik Moza, selamat siang. Bagaimana kondisi Stasiun Purwokerto saat ini? Liana dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Stasiun Purwokerto, di mana dapat kita lihat sendiri bahwa kondisi di Stasiun Purwokerto ini masih terbilang cukup ramai. Masih banyak para penumpang yang menggunakan transportasi kereta api untuk acara mereka bepergian. Apakah protokol kesehatan masih diterapkan? Pastinya Marliana, sampai saat ini protokol kesehatan masih tetap diterapkan, di mana penerapan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak tetap diberlakukan oleh pihak stasiun Purwokerto. Lalu, apakah ada pembatasan penumpang? Pastinya Marliana di sini tetap menerapkan pembatasan untuk penumpang, di mana kapasitas hanya tersedia 50% dari jumlah sebelumnya. Hal ini karena adanya protokol di mana harus saling menjaga jarak, sehingga stasiun menerapkan untuk penumpang hanya boleh 50% dari jumlah yang telah ditentukan. Bagaimana dengan harga tiket kereta api? Apakah ada kenaikan? Selama pandemi ini untuk harga tiket sendiri sudah naik hingga 10%, di mana penerapan ini tidak begitu sangat berpengaruh bagi masyarakat karena dapat kita lihat sendiri masih banyak penumpang yang memilih untuk bepergian menggunakan kereta api. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Moza Hikmatul, kembali ke studio. Baik, terima kasih Moza untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, keadaan jalan yang kurang baik dapat membahayakan bagi para penggunanya. Salah satunya, jalan rusak di daerah Karadenan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Benar, jalan di Karadenan sudah cukup rusak. Ditambah lagi penerangan jalan yang kurang memadai. Jalan rusak diakibatkan karena tidak ada saluran air, jadi air hujan menggenangi jalan. COVID-19 sangat berpengaruh di dunia pendidikan, karena hampir 2 tahun ini kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Beberapa mahasiswa mencemaskan bahwa perkuliahan tidak dapat dilakukan secara tatap muka. Untuk itu, saya sudah tersambung dengan Oza, mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto. Halo Oza, selamat siang, apa kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah sehat Mbak. Apakah perkuliahan masih dilakukan secara daring? Iya Mbak, benar, perkuliahan masih dilakukan secara daring dari rumah. Lalu bagaimana pendapat Oza mengenai perkuliahan daring ini? Menurut saya perkuliahan secara daring ini masih berlangsung secara aktif dan baik Mbak. Dari dosen juga masih memberikan materi secara teratur, secara tepat, dan dari mahasiswa juga masih menerimanya dengan baik. Ya, bagaimana dengan kendala yang dihadapi Oza? Pastinya ada beberapa kendala yang saya alami ya Mbak sebagai mahasiswa. Salah satunya itu karena rumah saya itu susah untuk akses jaringan, pastinya itu yang jadi masalah besar untuk saya. Dan yang lainnya pasti dari rasa malasnya sendiri Mbak, karena tidak bertemu dengan teman-teman. Lalu, apa harapan Oza ke depannya terkait perkuliahan? Dari saya sendiri harapannya semoga pandemi ini segera berakhir Mbak, dan juga dari pemerintah cepat dan tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini, supaya para siswa dan mahasiswa juga dapat segera melakukan perkuliahan secara offline ya Mbak, secara tatap muka. Baik, terima kasih Oza atas penjelasannya. Baik Mbak, sama-sama. Kabar gembira bagi Anda yang hobi menonton di bioskop, khususnya warga di Purwokerto. Setelah ditutup selama setahun akibat COVID-19,
sejumlah bioskop di Purwokerto kembali dibuka. Pada 9 Mei 2021, bioskop Raja Wali Cinema kembali menyajikan berbagai film yang menarik, tentunya dengan nuansa new normal. Menurut saya itu hal yang baik ya Mbak, buka kayak bioskop. Soalnya kan semua orang pengen lah nonton lagi di bioskop ini. Sama tiap tahunnya kan banyak film baru yang keluar ya. Semua orang juga pasti mau nonton di bioskop ini. Pemberlakuan protokol kesehatan dan kapasitas maksimal 50% menjadi syarat utama Raja Wali Cinema. Pengelola bioskop juga harus memastikan kebersihan ruangan menonton. Selain itu, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak merupakan hal yang wajib. Penerapan jaga jarak di dalam ruangan bioskop dilakukan dengan pembatasan 1 kursi kosong per orang. Informasi tersebut merupakan informasi penutup bagi perjumpaan kita kali ini. Saya Marliana Nurhasidah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.